Perubahan komponen gaji PNS hingga pensiun dikutip dari JNBC Indonesia. Gaji pokok pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2021 dipastikan tidak akan mengalami penurunan. Gaji akan diberikan secara penuh tanpa adanya potongan, artinya PNS sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sementara itu, untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja seperti yang diberikan pada tahun ini. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2020 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Asqolani kepada JNBC Indonesia. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021. Saat ini, rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasi tahun 2021 sebelum dilaksanakan, kata Bapak Asqolani. Badan Kepegawaian Negara BKN mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, dan salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Aturan baru gaji PNS, kata Bapak Hayomo, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah manajemen PNS. Yang pertama, seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Dan yang ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Secara substansial, sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Dan adapun nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkat jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Asqolani mengatakan, saat ini melalui APBN, pemerintah mengalokasikan 120 triliun untuk 3,1 juta orang pensiun yang dibayar melalui PT Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Besaran dana untuk pensiunan dari APBN berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokok para pensiunan dan tergantung dengan masa kerja. Seperti diketahui, pemerintah saat ini menggunakan sistem Pay As You Go. Skema Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen Persero ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah sempat mengatakan pembayaran pensiunan PNS dengan menggunakan skema fully funded. Dengan skema ini, nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. Besaran iuran dengan skema fully funded tersebut bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Mengenai rancangan peraturan pemerintah yang sudah terbentuk, dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.